Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmita Salman, SSI MSI, dengan nomor induk dosen nasional 10001019107. Saya adalah salah satu dosen pada program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Ekologi Pertanian. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada semester genap, memiliki bobot 2 SKS dengan 14 kali pertemuan, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Pada mata kuliah Dasar-Dasar Ekologi Pertanian dibahas beberapa bahan kajian sebagai berikut: ruang lingkup dan konsep ekologi pertanian, energi dalam ekosistem, siklus biogeokimia, faktor pembatas pertumbuhan tumbuhan, ekologi populasi, interaksi antar populasi berbagai spesies, agroekosistem, pertanian dan pangan manusia, polusi dan pemanasan global, ekologi dan konservasi, prinsip ekologi dalam penerapan pertanian organik. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini diantaranya CPL sikap, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL sikap, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. CPL pengetahuan, menguasai pengetahuan dan teknologi produksi tanaman yang efektif dari praproduksi, produksi, panen hingga pasca panen dalam sistem pertanian berkelanjutan untuk mendukung perancangan, pengelolaan, dan penerapan bisnis pertanian serta mampu menyelesaikan masalah pertanian berkelanjutan yang berbasis ilmu dengan metode penelitian yang benar dan tepat guna. Keterampilan umum mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan atau kritik seni. Capaian pembelajaran lulusan keterampilan khusus mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam teknologi produksi tanaman dalam sistem pertanian berkelanjutan berdasarkan analisis informasi dan data. Capaian pembelajaran lulusan ini selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. Kemudian CPMK diturunkan lagi menjadi sub-sub CPMK sebagai berikut. Di Fakultas Pertanian, kami sudah membuat rencana pembelajaran semester dengan pendekatan OBE atau Outcome Based Education. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran mata kuliah Dasar-Dasar Ekologi Pertanian yaitu dengan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada teknik delivery, saya menggunakan
buku Dasar-dasar Ekologi dan juga Agroekologi sesuai dengan materi yang ada pada RPS. Saya juga menggunakan referensi dari jurnal terkini dan juga menyampaikan materi dalam bentuk PowerPoint. Pada teknik interaction, di mana saya berinteraksi dengan mahasiswa, saya memberikan poin penilaian untuk mahasiswa yang aktif berdiskusi dan bertanya di dalam kelas maupun di Google Classroom. Saya membuat Google Classroom untuk setiap kelas sebagai media untuk menyampaikan materi kuliah, mengumpulkan tugas, diskusi, tanya jawab, dan juga memberikan penilaian. Untuk assessment, pada pertemuan pertama, pada saat menjelaskan rencana pembelajaran semester dan juga kontrak kuliah, saya juga menjelaskan poin-poin penilaian untuk mata kuliah dasar-dasar ekologi pertanian, yakni kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 20%, kuis sebesar 10%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Mahasiswa saya berikan kesempatan untuk merubah poin penilaian dalam rentang tertentu yang kami sepakati bersama pada saat kontrak perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada pertemuan keempat tentang energi dalam ekosistem dan transformasinya yang dilaksanakan secara sinkronus di dalam kelas. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang ekosistem. Ada teman-teman yang masih ingat apa sih itu ekosistem? Silakan angkat tangan, sebutkan nama dan uraikan apa itu ekosistem. Sistem yang terdiri dari organisme hidup dan lingkungannya yang saling berinteraksi. Ekosistem terdiri dari komunitas organisme yang berbeda dan lingkungan fisik di mana mereka hidup, termasuk faktor abiotik seperti tanah, air, udara, cahaya, matahari, suhu, dan iklim. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya Anwar. Ada teman-teman yang mau menambahkan? Apakah jawaban Anwar dirasa sudah cukup? Sudah cukup mewakilkan pertemuan kita yang lalu. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang arus energi yang ada di dalam ekosistem. Tujuan dari pembelajaran ini adalah teman-teman mampu mendeskripsikan
dapat berubah bentuk. Ya, ini sesuai dengan hukum energi. Kalau mungkin ada yang sudah belajar fisika, tapi ada yang belum juga ya. Kira-kira apakah makhluk hidup itu memerlukan energi? Makhluk hidup perlu energi. Untuk apa? Betul sekali, untuk melakukan aktivitas. Artinya apa? Kalau di alam itu energinya bentuknya apa ya? Betul sekali, energi matahari. Sudah ada yang jawab Iqbal ya. Iqbal menjawab energi matahari itu adalah energi yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Ya, energi yang tidak terbatas. Ya. Pada hari ini saya mau teman-teman untuk membuka bahan ajar. Bahan ajarnya sudah saya berikan di classroom. Saya ini kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok. Gimana baginya? Yang sebelah kiri saya ke belakang satu kelompok, silakan bergeser sedikit. Silahkan materi tentang aliran energi dibuka di classroom. Mungkin agar mempermudah diskusi bisa membuat lingkaran berhadap-hadapan, ya, agar mempermudah diskusinya.
Iya, tumbuhan. Artinya dia masuk ke dalam rantai makanan. Akan bergizi. Siapa yang mewakili nomor mana? Teman-teman, di sini saya kelompok dari transformasi energi ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu transformasi energi. Sebelumnya nggak tahu itu apa transformasi energi. Namanya transformasi pasti kan perubahan kan. Nah, jadi transformasi energi itu merujuk pada perubahan bentuk atau perpindahan energi dari suatu tempat ke bentuk yang lain. Transformasi energi adalah konsep penting dalam ilmu fisika. Terjadi dalam berbagai proses di alam dan di teknologi. Ada beberapa contoh transformasi energi, yaitu transformasi energi mekanik, energi termal, energi listrik, dan energi kimia. Kalau energi mekanik itu, ada yang tahu apa itu energi mekanik? Tidak. Ketika benda bergerak, energi kinetiknya berubah. Misalnya
energi kinetik sebuah mobil berubah menjadi energi potensial saat mobil bergerak naik ke atas bukit. Yang kedua itu energi termal. Ketika energi panas ditransfer dari satu objek ke objek lain, terjadi informasi energi termal. Misalnya ketika kita memasak makanan di atas kompor, energi panas dari api kompor mentransfer panas ke panci dan makanan di dalamnya. Yang keempat itu energi listrik. Ketika energi listrik mengalir melalui suatu rangkaian listrik, terjadi transferasi energi listrik. Misalnya ketika kita menghidupkan lampu, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik ini paham kan? Ketika kita menghidupkan satu rasukan, langsung hidup cahaya, hidup lampu itu berupa cahaya itu. Terjadilah energi listrik itu. Mungkin sekian bisa kami sampaikan. Saya mewakili kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Jika ada teman-teman dari kelompok yang aliran energi ingin bertanya, kami persilakan. Sekian, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang lain. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi dari pernyataan teman kita tadi? Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok transformasi. Dan tadi kan yang dijelaskan bagi transformasi dalam kehidupan kayak seperti dalam listrik, kendaraan. Bagaimana transformasi tersebut dalam ekosistem? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, dapat ditambah pertanyaannya. Ya, silakan dari kelompok yang mana nih menjawab bagaimana transformasinya kalau tidak ada ekosistem. Anwar mau menjawab? Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz. Pertanyaannya adalah bagaimana transformasi dalam sistem ekonomi, ekosistem. Transformasi energi dalam sistem ekosistem melibatkan perubahan bentuk dan perpindahan energi antara komponen biotik, makhluk hidup, dan abiotik, faktor non hidup dalam ekosistem. Berikut adalah beberapa contoh transformasi dalam sistem ekosistem. 1. Transformasi energi matahari menjadi energi kimia. 2. Transformasi energi kimia menjadi energi kinetik. 3. Transformasi energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik lainnya. 4. Transformasi energi melalui rantai makanan. 5. Transformasi energi termal. Dalam ekosistem, energi termal juga terlihat dalam transformasi energi. Organisme menghasilkan panas melalui aktivitas mereka, seperti respirasi dan metabolisme. Pak, jawabannya bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya.
Ada yang mau jadi volunteer? Baik, terima kasih Firda sudah menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Jadi betul teman-teman semua bahwa aliran energi di dalam ekosistem itu dia mengalir dari matahari, kemudian berpindah kepada produsen yaitu tingkatan trofik pertama, lalu pindah ke herbivora pada tingkatan trofik kedua, dan seterusnya sampai decomposer, dan pada prosesnya mengeluarkan panas. Salah satu bentuk dari transformasi energi yang ada di dalam ekosistem ini adalah perubahan bentuk dari energi matahari yang merupakan energi cahaya melalui proses fotosintesis. Maka cahaya tersebut akan berubah energi cahaya menjadi glukosa yang merupakan energi kimia. Jadi pada prinsipnya energinya tetap ada, tapi bentuknya berubah atau dia ditransformasikan. Ya, baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja model-model dari arus energi yang ada di ekosistem. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran PDD UKT-PT pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah dasar-dasar ekologi pertanian. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.